Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tiba di tempat acara. Baik, terlebih dahulu kami mohon izin untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang kami hormati PJ Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, yang kami hormati Wali Kota Semarang, dan yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Semarang, beserta Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyah Tembalang 1, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Hari Bermuhammadiyah Aisyah menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya ditemani 2 orang staf ahli pada kesempatan ini. Yang pertama, Mas Profesor Dr. Bianto, berdiri Mas. Beliau ini staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga sekaligus sekretaris PWM Jawa Timur. Yang juga mendampingi saya staf ahli bidang talenta, Mas Dr. Mariman Darto, ini Ketua MPKS PP Muhammadiyah. Yang juga membersamai saya pada kesempatan ini Bapak Dr. Darmadi dan Ibu Nugraheni, dua-duanya dari UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Rektor beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, para dekan dan pimpinan di Unimus. Yang saya hormati dan saya muliakan senior saya, orang tua saya, Pak Dr. Haji Musman Tholib dan juga Profesor Jamaluddin Darwis, Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Semarang, Bu Eni sebagai Unimus atau PWA Jawa Tengah? Bu Eni ini ACDC ya, Wakil Rektor Unimus sekaligus PWA Jawa Tengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan PDM dan PDA Kota Semarang, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah,
dan singkatnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang sangat cerah ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka pengajian Hari Bermuhammadiyah menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sekalian dapat bermuajahah, bertemu di pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam. Kita memohon kepada Allah semoga pengajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya ke acara ini dan sekaligus juga menyesuaikan jadwal pengajian dengan agenda kementerian yang alhamdulillah lumayan padat. Saya nanti tidak bisa lama karena harus segera kembali ke Jakarta untuk siang nanti meresmikan sebuah sekolah internasional di Jakarta yang aslinya sebenarnya bersamaan dengan acara di Semarang ini, tapi karena mereka bisa saya nego untuk digeser di siang hari, akhirnya yang di Semarang jadinya meruput dan agak tergesa-gesa. Kami berterima kasih panitia bisa luwes dalam mengatur jadwal. Kalau enggak luwes jadinya mules nanti kita. Ini pun saya juga rangkaian acara kemarin 2 hari di Jawa Timur. Hari Jumat saya ada 3 acara di Malang. Kemudian kemarin hari Sabtu ada 3 acara di Surabaya. Tadi malam jam 10 sampai rumah di Kudus. Kemudian tadi jam 5 sudah berangkat ke sini untuk acara di Semarang ini. Karena itu sekali lagi terima kasih panitia yang sudah sempat Mas Nasikin menyampaikan agak kedandapan karena harus dirubah jamnya lebih awal lagi. Tapi kalau kita semua warga Muhammadiyah saya yakin karena sudah terbiasa bangun pagi dengan 7 kebiasaan orang hebat, acara dirubah jam 7 tidak ada masalah gitu. Mafi muskilah kata orang Arab begitu, nggak ada masalah, no problem at all, nggak ada masalah sama sekali. Karena itu terima kasih Pak Rektor juga sudah menyediakan acara ini. Cuma untuk tenisnya saya izin karena menurut saya raketnya terlalu besar. Jadi saya masih bermainnya masih badminton dan sekarang masih berlangsung turnamen Menteri Dikdasmen di kantor kami. Insya Allah saya juga masuk kemarin juara pool. Dan kalau badminton saya senang dan masyarakat juga senang, teman-teman senang karena mereka selalu bisa mengalahkan saya. Dan kalau mengalahkan menteri itu kebanggaan, sehingga kalau dia senang maka saya dapat pahala karena membahagiakan orang lain. Jadi ternyata bahagia itu sederhana, sesederhana memenangkan lawan bermain badminton. Nanti Pak Rektor kalau ada waktu lagi insya Allah saya berlatih dulu. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan terima kasih kepada warga Muhammadiyah Jawa Tengah, wabil khusus keluarga besar PDM Kota Semarang dan Unimus yang mendukung saya, bahkan juga memberikan doa untuk saya menjadi menteri. Saya ingat dalam pertemuan terakhir di Unimus, saya ditanya Pak Sofa senior saya sambil bisik-bisik, kira-kira nanti menteri ini piro Mas Mukti gitu. Saya jawab insya Allah minimal Muhammadiyah 1 menteri, mungkin bisa tambah. Tapi menterinya siapa tergantung Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ternyata Pak Haidar memberikan
nama saya kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon Menteri Pendidikan, dan alhamdulillah saya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang wakil saya Pak Dr. Fajar Rizaul Haq juga kader Persyarikatan Muhammadiyah. Pak Fajar itu ketua lembaga di PP Muhammadiyah, dan juga di Dikti, wakil Menteri Dikti Saintek juga Pak Profesor Fauzan, juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada Mas Dr. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, itu mantan Ketua Umum PP IPM, dan masih banyak lagi. Nanti kalau saya sebut satu persatu nggak jadi pengajian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih atas dukungannya, dan mudah-mudahan kami semua dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan amanah yang memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk umat dan bangsa. Ada satu pernyataan menarik yang saya waktu itu sempat agak terenyuh, terharu ketika saya ketemu Profesor Quraish Shihab. Saya bertemu beliau di acara kajian Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang metodologi tafsir Al-Quran. Beliau menyampaikan selamat kepada saya, tapi belum menyampaikan, kami juga harus menyampaikan selamat kepada umat, tidak kepada Pak Mukti katanya. Karena terpilihnya atau ditunjuknya saya sebagai menteri oleh Pak Kores dimaknai sebagai representasi dari kepemimpinan umat. Karena itu maka mudah-mudahan kami juga bisa berbuat dan mengabdi yang terbaik untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema pengajian ini. Temanya adalah menyongsong Ramadan dan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, dan kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang Ramadan itu, kita menemukan paling tidak lebih dari 10 istilah yang semuanya menunjuk kepada fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Yang paling sering kita sebut Ramadan itu adalah Syahrus Syiyam atau bulan puasa. Bahkan dalam kalender Jawa juga lebih banyak masyarakat ini paham dengan bulan puasa daripada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu adalah Syahrus Shadaqah, bulan yang di dalamnya kita banyak sekali bersedekah. Kalau sudah bulan Ramadan itu biasanya kotak amal itu isinya penuh. Biasanya kotak amal itu berlebih-lebih, bahkan banyak sekali yang bersedekah, mulai dari menyediakan makanan untuk berbuka puasa sampai makanan untuk sahur dan berbagai kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian yang keempat, Ramadan itu, ini yang jarang disebut, adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Saya menemukan penjelasan ini dalam tafsir Al-Amsal, yang di dalamnya dijelaskan bahwa puasa itu adalah bagian dari pendidikan. Puasa itu adalah ibadatut tarbiyah madrasatun lit taqwa.
Puasa itu adalah bulan pendidikan dan sekolah agar kita menjadi orang-orang atau manusia yang bertakwa. Saya mencukupkan pada 4 ini, tidak perlu menyebut sampai 10. Kalau sampai 10 nanti tidak cukup waktunya. Yang pertama tidak perlu saya ulas. Yang kedua juga tidak perlu saya ulas. Mungkin saya mengulas yang ketiga dan yang keempat, terutama berkait dengan tema kita ini. Tapi poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks bulan Ramadan itu semuanya menunjuk kepada amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Menurut saya Ramadan tidak menjadi syahrus siam kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia hanya jadi Ramadan saja karena tidak puasa. Ramadan juga tidak menjadi bulan Al-Quran kalau kita tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Walaupun Quran menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang ketiga, Ramadan itu adalah bulan sedekah. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, kita sering sekali nanti dan akan sering mendengar selama bulan Ramadan itu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang yang sangat dermawan. Dan saking dermawannya, beliau itu sodakohnya terus bertambah-tambah, terus mengalir seperti angin yang berhembus. Nanti silahkanlah hadisnya dibaca, itu ada di dalam banyak kitab hadis yang bisa kita temukan dengan mudah, ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu maka Ramadan itu identik dengan santunan, identik dengan gerakan di mana kita ini menghimpun zakat, infak dan sedekah. Walaupun untuk berzakat itu tidak harus di bulan Ramadan. Kalau kita menghitung zakat itu kan hitungannya nisab dan haul. Yang haulnya tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan apa saja, tergantung kecukupan harta kita itu setahunnya dihitung dari mana. Kalau Pak Mariman sama Pak Bianto ini zakatnya tidak perlu 1 tahun, karena Profesor Bianto ini profesor, Pak Mariman ini doktor dan sempat jadi pejabat tinggi di LAN, kalau nggak salah sempat eselon 2 di LAN, pindah jadi eselon 1 di kementerian. Pak Bianto ini profesor golongannya 4C kalau nggak salah, teman sudah 4E kalau nggak salah. Itu sudah mentok kalau sudah 4E itu karena nggak ada golongan 4F. Itu nggak perlu nunggu, karena kalau dihitung gaji beliau itu berapa per bulan, kemudian dikumulatifkan 1 tahun itu ketemu berapa, mencapai nisab emas, maka bisa dikeluarkan tiap bulan. Jadi kalau zakatnya itu menunggu di bulan Ramadan itu menurut saya terlalu lama. Karena kalau sudah gelondong ketemu banyak, kadang-kadang eman-eman. Mas Mariman tiba-tiba ketemu gelondong zakatnya 100 juta. Itu lebih tinggi daripada zakatnya menteri itu. Itu kadang-kadang muncul perasaan awel. Awel itu bahasa Indonesianya belum ketemu. Nanti kita usulkan untuk masuk di jadi bahasa Indonesia itu. Mungkin muncul pikiran enak aja 100 juta dibagi-bagi ke orang. Kan bisa saya puter lagi gitu. Dan itu bisa saja terjadi. Karena manusia itu kan punya tabiat suka mengumpul-ngumpulkan harta. Sehingga karena itu kalau dibayarkan tiap bulan, itu mungkin bisa lebih mudah dan lebih ringan kita mengeluarkannya. Bahkan mungkin lebih mudah mengeluarkannya kalau tidak harus disetor, tetapi dipotong. Mohon maaf, pada bagian ini saya ingin membahas 2 hal. Yang pertama, ketika kita membaca ayat-ayat tentang zakat,
itu ada 3 istilah yang dipakai. Yang paling banyak adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Yang digunakan adalah lafadz ata. Ata itu dalam bahasa Arab artinya mendatangkan sesuatu. Jadi mendatangkan. Tapi juga ada yang diambil. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Harus diambil. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak diberikan, tidak didatangkan, tidak diambil, tapi dilakukan. Sehingga kalau kita baca orang-orang mukmin yang sukses dalam kehidupannya itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan, menjadikan zakat itu sebagai habit, sebagai perilaku yang rutin dia lakukan. Kalau istilah Pak Sofa yang dokter itu seperti ilmu orang yang punya aktivitas tubuh yang faal. Faal itu kan artinya mekanis, jalan terus gitu. Jadi dia itu dengan istilah Al-Quran li zakati fa'ilun itu orang yang nyah-nyoh. Pokoknya nyah-nyoh begitu. Dulu di kampung saya ada namanya Pak Haji Adnan. Itu kalau jalan-jalan itu pakai baju yang sakunya itu 4. Itu terkenal kalau beliau jalan itu selalu ketemu cah cilik DKI, ketemu cah cilik DKI, terus termasuk yang DKI Abdul Mukti itu. Jadi sakunya 4 itu isinya duit semua itu. Karena tadi li zakati fa'ilun nyah-nyoh itu. Nah, karena itu maka Bapak Ibu sekalian, zakat itu tidak harus di bulan Ramadan, infak juga tidak harus di bulan Ramadan, sedekah juga tidak harus. Cuma di bulan Ramadan itu kita tingkatkan jumlahnya, dan nanti saya bicara berikutnya kita tingkatkan cara pengelolaannya. Nah yang keempat, Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Kita itu sebagai manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci bersih. Fitrah dalam bahasa hadis Nabi itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi di tengah perjalanan, karena manusia itu memiliki nafsu, tapi juga sekaligus memiliki kolbu dan memiliki akal, maka sebagian manusia itu tidak mampu mengendalikan nafsu. Sehingga puasa itu adalah bagian dari ibadah untuk kita melakukan latihan spiritual dan proses pendidikan agar kita menjadi orang yang bersih. Quran menggunakan 2 istilah, qad aflaha man tazakka dan juga qad aflaha man zakkaha. Dua-duanya dikaitkan dengan menang, sukses. Yang satu pakai lafaz tazakka, yang satu zakkaha. Dalam kaitan ini maka puasa itu merupakan ibadah spiritual untuk menjadikan manusia sebagai pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang mereka diharapkan menjadi manusia yang paripurna atau manusia yang kamil. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan bulan Ramadan dan kemakmuran untuk semesta ini, bersedekah itu juga bagian dari kita melatih jiwa kita supaya jadi orang yang dermawan. Sehingga saya sering memaknai zakat itu punya dimensi. Yang pertama itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi yang dibersihkan ketika orang itu berzakat itu yang pertama itu jiwanya dulu. Karena kalau jiwanya tidak bersih, orang tidak akan mau mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hartanya untuk sesama, tidak akan melakukan proses tazkiyatul mal. Ini mohon maaf saya tidak ngajari ya. Saya hanya akan memberikan contoh betapa orang yang punya harta yang harus dizakatkan tapi tidak zakat karena tahu alasan hukumnya. Misalnya begini, Mas Parno punya kambing 40. Kan zakatnya kambing itu 40 nih. Tetapi karena tahu zakatnya itu 40, maka ketika mencapai 40 didol siji. Dadine pinten Mas Parno?
Nah, 39 tidak kena zakat itu karena nggak mencapai nisab. Itu dalam rangka apa? Ben orang bayar. Enak wae wedhus diweh-wehke wong, kira-kira begitu. Apalagi menjelang Idul Kurban, tambah eman meneh itu. Saya tanya ibu-ibu zakatnya emas itu berapa gram? Pinten Mas yang dari Lazismu? Berapa Bu? 8 6 nggih pun. Emasnya digawe 84 terus. Tidak pernah mencapai nek Mas Moti 70 Bu. Saya 71 sejak menteri naik 2 kilo saya. Karena pagi-pagi di Unimus tadi sudah makan berapa kali itu disuguhi Mbak Eni itu. Sudah soto keluar, pisang keluar. Jadi kita itu kalau dulu waktu kuliah itu cari makan bergizi susah. Sekarang malah menolak makanan bergizi. Susah juga gitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu jiwanya tidak bersih, gak mau mengeluarkan hartanya itu, dan tidak merasa bersalah, karena secara hukum dia tidak terkena karena gak mencapai nisab gitu. Karena itu maka yang dibersihkan dengan ibadah itu adalah jiwanya dulu. Kalau orang itu punya jiwa yang bersih, sadar bahwa dalam harta kita ini ada hak orang lain yang harus kita berikan, maka dia tidak akan awal untuk memberikan itu. Karena itu maka kalau ata, kita pakai kata ata itu bisa dilakukan dengan cara apa? Pakai auto debit saja. Pak Bianto ditanya nomor rekeningnya berapa, Pak Rektor nomor rekeningnya berapa, kemudian nanti Lazis itu sudah langsung koordinasi dengan bank. Setiap tanggal Unimus gajiannya tanggal berapa Pak? Tanggal 20 nomor 1 akhir bulan. Saya sebelum jadi menteri itu gajian 3 kali sebulan. Kalau tanggal 1 dari UIN klontang gitu, karena profesor kan jadi klontang gitu, agak lumayan lah gitu. Nah, di tengah-tengah ada lagi nanti dari mana gitu ada lagi. Kalau tanggal 25 nanti keluar lagi. Keluar karena saya waktu itu kan komisaris salah satu bank, itu lebih klontang lagi itu. Gak usah dihitung, sudah pasti mencapai nisab. Sehingga sudah langsung saja Lazismu tanya nomor rekening saya di UIN itu berapa. Sehingga setiap bulan itu akan masuk dari rekening saya auto debit kepada rekening Lazis, yang dengan itu maka sudah langsung di situ. Kalau nanti harus diambil dulu, leh ngetokno iku emane rak karu-karuan. Gek engko duwite iku atus-atusan sing wangi iku diombang-ambung terus kowe emane-eman duit wangi ngene kok dikekke wong, kira-kira begitu kan. Karena itu maka dengan 3 istilah tadi itu, ata, khud, dan fa'ala itu harus ada proses, yang proses pendidikan itu dibentuk salah satunya melalui berpuasa. Sehingga karena itu menurut saya cara kita menghimpun ini harus kita atur supaya orang itu bisa mengeluarkannya dengan mudah dan dengan gembira. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita memang seringkali bisa menghimpun dana dalam jumlah besar, tetapi selalu hanya, mohon maaf, ini baik, tapi mungkin perlu kita lihat lagi, seringkali bentuknya itu charity, cash and carry, diberikan dalam bentuk cash terus digawa mulai. Malah kadang-kadang mohon maaf sekali, untuk mendapatkan itu kadang-kadang harus kita beri kupon, terus kon baris, sebagian sampai semaput, karena saking panjangnya antrian itu. Menurut saya cara-cara seperti ini harus kita rubahlah di Muhammadiyah, supaya kita tidak menempatkan mustahik orang yang menerima itu sebagai resipien. Sehingga kita bangunlah satu sistem yang kita harus menghormati orang yang menerima zakat itu karena itu haknya mereka. Mereka itu bukan asail, bukan orang yang mengemis, tetapi mereka itu orang yang memang punya hak untuk menerima. Nah saya bayangkan kalau sudah begitu nanti mungkin penyaluran zakat infak sedekahnya juga pakai direct transfer saja, kira-kira begitu Pak Rektor. Orang-orang miskin ini kita data,
dia berhak menerima berapa, langsung kita transfer rekening saja. Memang itu tidak gagah karena tidak ada yang memoto, nggak ada yang motret. Karena sebagian kita ini kan kalau mau sedekah itu yang penting fotonya itu gitu, viralnya itu gitu. Supaya viral itu kemudian harus dipoto. Malah mohon maaf di tempat tertentu kadang-kadang biaya fotonya itu lebih banyak daripada sumbangan yang diserahkan. Ini kalau ada Maggie Z itu dia akan komentar teganya gitu. Nah ini yang menurut saya harus kita jaga supaya tidak ria. Tapi tentu saja harus ada laporannya, jangan tidak ada laporannya. Dan kalau nyumbang juga terus terang gitu. Saya pernah waktu kapan itu ya di Kendal sekian tahun yang lalu ada panitia pembangunan yang bingung ketika ada penghimpunan dana itu ada seseorang yang nulis kepada panitia dari hamba Allah, insya Allah menyumbang di jalan Allah, tinggal di bumi Allah. Bingung panitianya mencari iki sopo janjane rak jelas itu. Hamba Allah itu kan tidak ada di KTP. Agak alamatnya ngendi yang menyebut bumi Allah. Padahal seluruh dunia ini kan bumi Allah. Ha, panitia ini goleknya bingung. Ya terus terang saja dari Pak Masruhi, Rektor Unimus jumlahnya 25 juta. Kan jelas itu. Clear itu. Mudah-mudahan dengan begini keluar dari Pak Rektor sebanyak itu. Inilah yang saya maksud dengan soal cara itu mempengaruhi. Dan itulah sekali lagi kenapa Quran menggunakan lafadz ata, menggunakan lafadz khud, dan menggunakan lafadz fa'ala itu. Nah yang kedua, supaya tidak charity bentuknya, yang kesannya belas kasihan, maka pendekatannya harus pendekatan pemberdayaan. Sehingga dimensi ketiga dari zakat itu adalah tazkiyatul muskilat, menghilangkan berbagai macam problem sosial. Yang itu bisa kita lakukan, mohon maaf, bisa saja kan zakatnya itu untuk menggaji guru. Itu boleh, itu sangat boleh. Memberikan beasiswa kepada murid penting, tetapi memberikan zakat untuk guru itu menurut saya tidak kalah pentingnya. Terutama guru-guru honor. Guru honor itu sesungguhnya guru yang kehormatan artinya itu. Cuma seringkali karena honor yang diterima itu angkanya sedikit, dia tidak terhormat ketika menerima itu. Menurut saya bisa kita buat skema di kota Semarang ini berapa sih guru TK ABA yang honornya itu di bawah 6 juta. Pinten Bu? Oh 600, oh berarti nolnya gelundung pinten nih. Nolnya gelundung nih. Gelundung siji nek nok mburiku sesuatu gitu. Lalu kita petakan di TK ABA ini berapa yang belum mencapai itu, sehingga kemudian yang kita himpun itu kita kumpulkan untuk gaji guru. Mohon maaf kalau semuanya pemerintah nggak punya. Ini alasan kenapa saya menganjurkan zakat itu. Tapi insya Allah sedang kita usahakan Bapak Ibu, mudah-mudahan berhasil. Ini ikhtiar saya sebagai menteri, supaya guru-guru honor itu nanti mendapatkan direct transfer langsung, jumlahnya antara 300 sampai 500 ribu per bulan. Ini sedang kita cari datanya dengan BPS, sedang kita cari duitnya di Menteri Keuangan. Ya kan Mendikbud ini tidak, Menteri Mendikdasmen kan tidak punya uang. Tapi kami pikirkan betul guru-guru honor itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menghadirkan kemakmuran untuk semesta dengan semangat Ramadan itu harus kita bangun dengan satu hal lagi yang belum ada dalam kitab-kitab itu, kita jadikan Ramadan itu sebagai gerakan sosial. Ramadan sebagai gerakan sosial. Bagaimana caranya? Nah, sekian tahun yang lalu Pak Rektor, saya itu pernah nulis artikel, judulnya itu Saving for Caring, kira-kira begitu, biar agak keren Prof. Jamal. I use English in order that my article seems to be interesting, kira-kira begitu.
Saving for caring itu artinya begini, kita jadikan Ramadan sebagai gerakan pendidikan dan gerakan kebudayaan dan gerakan sosial. Caranya begini Pak Bu. Bapak Ibu kalau puasa itu makannya berapa kali? Pinten Bu? 2 apa 3? 2, alhamdulillah. Secara teori, kalau makan 2 kali itu ngirit napa ngorot? Ngirit ya Bu nggih? Saya garis bawahi nggih, ngirit ya? Ngirit, oke, setuju. Walaupun faktanya ngorot itu soal lain. Aku biasanya mangan nganggo megono tok wis gelem saiki ana megono tok nek poso niku lho rasane kurang gitu. Pokoke ning meja iku isinya full delicious food. Enak kabeh. Sampai orang kita mengatakan it's very hard to resist. Eman-eman nek ora dipangan, kira-kira begitu. Kalau kita bisa seperti itu, makan 3 kali itu berapa biayanya per bulan? Pinten Bu? Nek jenengan dahar ping 3 niku pinten? 100 nggih. Napa 150? Pun nek Bu Musman 150 pun nggih, Bu Musman 150 nggih. Udah, kalau makan 3 kali itu 150 dengan 2 kali teorinya jadi berapa? 100 bisa hemat 50 ngoten nggih Bu Ketua PDA nggih. 50 itu kita save, kita saving, kita hemat 50. Sing 50 niku disimpen terus dihimpun bersama-sama. Nah, Pak PDM, warga Muhammadiyah Semarang niku pinten? Berapa Pak? Enten 50.000? Nggih, pokoknya 50.000 ben ngitungnya gampang. Nah, apa ini? Sudah habis waktunya. Oh, ada foto bersama juga. Lagi seneng-senengnya malah 10 menit selesai. Ya ini karena menterinya tidak punya pesawat pribadi, masih ikut pesawat komersial. Kalau pesawat komersial ini kok nek telat jadinya sial. Padahal baru seneng-senengnya ini. Jadi kalau kita bisa menghemat 50.000 kali 50.000 itu per hari berapa? Pinten Pak? 5 ping 5 tambah nuling glundungnya ini kok pinten? Berapa, siapa yang dosen akuntansi ini? Berapa Pak? 25 juta per hari. 25 juta per hari. Insya Allah Ramadan ini kita puasa 30 hari. Sudah keluar itu keputusan PP Muhammadiyah. 25 kali 30 berapa? Pinten? Loh, selawe ping 3 kok mutune 50. 175 nggih. 175 napa? Pinten? Wes pokoke niku, wes pokoke akeh. Nah, dana sebesar itu kan kita bisa jadikan sebagai investasi. Investasi yang bisa investasi sumber daya manusia, bisa investasi ekonomi. Sehingga Ramadan itu adalah gerakan sosial. Momentum di mana kita melakukan gerakan sosial, di mana kita tuh mengamalkan betul di antara makna dari puasa itu kan al-imsaku wal kafu anisyai itu. Kalau kita bisa seperti itu, maka selesai Ramadan itu, nanti tumoto itu, Ramadan 1446 Hijriah itu wujudnya apa di kota Semarang ini? Kalau kita bicara kemakmuran, mungkin nanti bisa wujudnya itu minimarket yang dimiliki oleh cabang mana, ranting mana. Sehingga menghadirkan kemakmuran itu bentuknya adalah pemberdayaan. Santunan itu penting, tetapi kalau santunan saja itu lama-lama jadi tidak santun. Karena mohon maaf, saya pernah suatu ketika datang ke suatu pengajian di rumah pejabat. Itu ngundang anak-anak yatim santunan, yang kemudian begitu diberi amplop, baris atau diberi amplop langsung dibuka di tempat.
Seorang anak yatim itu komentar, nah ini baru, ini 100, yang kemarin 20 gitu. Itu dia membandingkan langsung itu. Itu kan santun yang membuat anak-anak itu menjadi tidak santun. Itu. Coba kalau bentuknya itu beasiswa, kan lebih keren. Sehingga nanti dia kita kuliahkan di Unimus, di fakultas yang bayarnya mahal. Kira-kira bisa dibiayai fakultas kedokteran dengan biaya dari zakat. Itu kan keren. Kalau fakultas agama Islam sih memang biasa itu. Itu fakultas sodakoh itu. Itu saya sering canda begitu. Itu ada mahasiswanya aja beruntung fakultas agama Islam itu. Kadang-kadang sudah tidak membayar, dikasih bulanan, masih nggak mau juga gitu. Alasannya apa? Nggak jelas masa depannya katanya. Padahal Prof. Bianto ini jadi profesor, jurusannya Usuluddin. Dulu kalau orang kuliah Usuluddin itu kan nggak pede itu. Sampai dikritik kan waktu gelarnya masih SAG itu. Gelarnya sarjana agak gimana gitu. Ini nggak ada Pak Tafsir, kita PWM juga Usuluddin juga Pak Tafsir itu. Jadi tokoh juga. Sampai kemudian saking takutnya itu kan Usuluddin, minornya itu komputer. Enggak ada hubungannya juga Usuluddin sama komputer itu. Nah, poin saya apa Bapak-Bapak sekalian? Kalau kita bisa melakukan ini sebagai bagian dari gerakan sosial dengan kita mengamalkan puasa dan hadis-hadis yang tentang sedekah itu dengan manajemen yang baru, dengan pengelolaan yang berkemajuan, insya Allah Ramadan kita bisa menjadi bagian dari menghadirkan kemakmuran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya ingin pada kesempatan ini nitip ya, nitip, enggak tahu ini ke Lajismu ya, nitip pribadi 25. Ini pribadi untuk Lajismu, nanti monggo diturun. Ini Lajismu mana saya enggak tahu, pokoknya Lajismu aja. Nah, monggo terserah. Nanti tolong nomor rekeningnya dikasih. Nanti yang dari menteri juga ada, tapi nggak saya sebutkan jumlahnya. Yang menteri untuk Pak Rektor enggak ya, yang menteri untuk panitianya cabang mana tadi? Cabang mana? Ya sudah, berarti yang dari menteri nanti untuk cabang yang menjadi sohibul hajat acara ini. Saya kira demikian dapat kami sampaikan sebelum saya ketinggalan pesawat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan, dan juga keikhlasan untuk senantiasa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak sedekah, dan juga kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan agar kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, berkenan masih berada di tempat Bapak.